Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STNF, matkul daripada insiden respon, kita akan melaksanakan tugas UTS dari Bapak dosen matkul insiden respon. Di sini saya ditemani teman saya, rekan saya sendiri, yaitu adalah Rian Salman. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang topik serangan ransomware terhadap terhadap perusahaan JBS Food 2021. Lanjut. Di sini saya berdua dengan rekan saya, yaitu Arif Rahman Apriansyah dan saya sebagai Harun Yahya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita masuk pembahasan file, saya akan membawakan profil atau latar belakang daripada perusahaan JBS itu. JBS itu adalah perusahaan yang mengolah daging terbesar di dunia, mengoperasikan 150 lebih pabrik di 15 lebih negara. Lanjut ya, dan menguasai sekitar 25 daging sapi di Amerika Serikat dan 20% pasokan daging babi global. Nah, termasuk infrastruktur kritis sehingga gangguan berpengaruh pada rantai pasokan pangan dunia. Jadi pada tanggal 30 Mei 2021 di sini adalah serangan cyber terjadi dan memicu gangguan besar pada organisasi global. Lanjut. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi singkat dari insiden tersebut. Yaitu pada tanggal 30 Mei 2021, serangan terjadi ketika jaringan JBS disusupi ransomware Reveal. Sekitar dalam 72 jam operasi pabrik di 3 benua terhenti karena sistem terenskripsi. Untuk memulihkan layanan, JBS pun membayar tebusan senilai 11 juta dolar Amerika Serikat, dan insiden ini mendapat perhatian juga pemerintah Amerika Serikat karena berdampak pada ketahanan pangan. Oke, lanjut. Oke, saya akan menjelaskan apa sih dampak-dampak setelah serangan itu terjadi. Yaitu adalah kita membagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum itu serangan ransomware membuat produksi daging JBS terhenti sehingga mengganggu operasi pabrik dan rantai pasokan pangan global. Perusahaan mengalami kerugian besar juga, termasuk pembayaran tebusan senilai 11 juta Amerika Serikat. Mendampaknya yang meluas membuat pemerintah Amerika Serikat ikut turun tangan juga menangani insiden tersebut. Di sini saya akan menjelaskan juga dampak utamanya, yaitu yang pertama adalah dampak operasional, yaitu produksi ribuan ton daging berhenti juga. Terus distribusi global terganggu, konsumen dan pasar pangan terpengaruh. Dampak yang kedua adalah dampak finansial juga, yaitu adalah kehilangan pendapatan harian, pembayaran tebusan sangatlah besar, dan yang ketiga biaya pemulihan plus pemutakhiran sistem juga. Yang terakhir itu adalah dampak sistematik, yaitu pemerintah AS juga ikut turun tangan. Yang kedua, indikasi ancaman serius terhadap keamanan pangan nasional. Oke, lanjut. Oke, sebelum dilanjut, saya tutup dulu. Akan tipe serangan dan vektor ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rian Rahman. Waktu dan tempat kita bersama. Oke, saya Arif Rahman Apriansyah ingin melanjutkan materi atau penjelasan laporan dari kelompok kami, itu tentang tipe serangan. Kami menemukan terdapat 3 tipe serangan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang pertama itu ransomware Reveal
atau bisa disebut Sodinokibi. Dan yang kedua itu ada tipe serangan teknik double extortion atau bisa disebut juga enkripsi plus pencurian data. Dan untuk tipe serangan ketiga yaitu kredensial admin yang berhasil dicuri. Jadi mengambil alih atas hak admin yang kredensialnya telah diambil dan dicuri. Dan untuk selanjutnya ada teknik dan tools penyerang. Untuk yang pertama kami mendapatkan itu mereka melakukan dengan cara living of the land atau dengan cara menggunakan contohnya PowerShell, BSSX. Dan untuk yang cara kedua menggunakan pergerakan lateral dalam jaringan, di mana para penyerang menyusupi jaringan yang terhubung dengan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada ekskalasi hak akses sehingga menguasai domain. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di mana kredensial admin sudah diambil sehingga para penyerang bisa mengambil alih penguasaan atas domain perusahaan. Lanjut, untuk penanganan insiden. Penanganan insiden menurut yang telah kami temukan sesuai NIST 800-61, yang pertama deteksi. Untuk deteksi sendiri, insiden ini baru terdeteksi ketika sistem mulai terkunci. Jadi di saat mulai terenkripsi data penting yang ada di perusahaan, baru terdeteksi bahwasanya telah terjangkit ransomware. Terus untuk pembatasan sendiri, pabrik sengaja mematikan untuk agar mencegah penyebar luasan ransomware agar tidak menjangkit kepada device ataupun perangkat-perangkat yang belum terjangkit. Dan untuk setelahnya ada pemberantasan, di mana para tim yang bertugas atau yang menanggulangi melakukan reset kredensial dan pencabutan akses remote, di mana seperti kita ketahui tadi, di mana admin sudah berhasil dibajak, sehingga kita harus menciptakan kredensial baru dan pencabutan hak akses terhadap admin sebelumnya karena sudah diambil alih oleh para penyerang. Dan terakhir ada pemulihan, di mana pemulihan sendiri perusahaan JBS agar dapat mengembalikan data-data yang telah dienkripsi, karena dienkripsi itu susah untuk dipecahkan dan data yang sudah disimpan sangat banyak, maka perusahaan memberikan uang tebusan kepada penyerang agar dapat membuka kembali enkripsi mereka dan mengembalikan database yang telah mereka curi. Dan untuk setelahnya itu akar masalah. Kami sudah menyimpulkan 3 pokok akar masalah yang terjadi pada insiden autentikasi multifaktor atau MFA. Jadi ketika seperti yang kita ketahui tadi, di mana kredensial admin dengan hak akses yang sangat melimpah, yang sangat masif, itu berhasil dibobol sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat masif. Nah, maka dari itu itulah kunci atau akar masalah penyebab dari kejadian ini. Terus yang kedua ada jaringan yang tidak tersegmentasi. Jadi para penyerang dapat memasukkan malware itu lewat jaringan. Seperti kita ketahui tadi di awal-awal, di mana disusupi jaringan perusahaan oleh para penyerang sehingga ransomware tersebut bisa tersalurkan. Dan untuk yang poin ketiga, deteksi ancaman lemah. Seperti di poin sebelumnya yang saya sudah sebutkan, di mana pendeteksian baru terlihat atau terjadi ketika sistem sudah mulai terenkripsi atau terkunci. Oke, lanjut. Ada beberapa rekomendasi dari kami untuk kejadian ini. Mungkin untuk yang pertama itu alangkah baiknya untuk di kedepan harinya atau
di lain waktu mewajibkan autentikasi multifaktor. Gimana untuk menjaga keamanan? Agar apa? Agar ketika kita melakukan registrasi ataupun login, perangkat dapat memastikan atau memverifikasi bahwa pengguna tersebut adalah orang yang berhak. Jadi walaupun kita sudah contoh terbobol password kita, namun masih ada pengamanan kedua, yaitu multifaktor autentikasi yang dapat mengamankan proses loginnya. Yang kedua ada segmentasi jaringan, di mana kita bisa membagi-bagi jaringan, di mana ada jaringan yang prioritas untuk seperti web server, penyimpanan database, development dan deployment, dan untuk umum mungkin bisa dibagi-bagi untuk perusahaan terutama yang memiliki server atau database yang sangat besar, karena itu sangat rawan. Untuk yang ketiga adalah monitoring deteksi ancaman yang lebih baik dan lebih mutakhir. Jadi untuk di kedepannya mungkin untuk sedini mungkin pendeteksian dapat terjadi. Agar apa? Agar mencegah ya seperti ini, terenkripsi data-data jadi tercuri. Jadi ketika sudah melihat anomali dalam suatu sistem, entah itu dalam jaringan ataupun hal lain, dapat terdeteksi lebih awal, jadi dapat dicegah sejak dini. Dan yang terakhir, rekomendasi dari kami itu dengan backup dan rencana pemulihan yang kuat. Karena seperti kita tahu, JBS adalah perusahaan yang besar. Karena memiliki data yang sangat besar dan server yang sangat besar, maka alangkah baiknya ketika kejadian seperti ini kita memiliki backup. Karena apa? Karena selain rugi akan finansial, maka kerugian lain juga akan menghampiri, seperti kerugian dalam segi marketing. Seperti tadi, produksi berhenti karena sistem atau data-data yang ada di perusahaan telah dienkripsi. Maka dari itu penting sekali backup untuk menjaga kestabilan ketika sedang diserang. Oke. Terakhir, kesimpulan saya kembalikan kepada Saudara Harun Yahya. Oke. Kesimpulan respon sebagai cyber, di sini saya akan jelaskan. Serangan web terjadi. Oke, kasusnya inilah serangan web terjadi karena celah pada aplikasi user atau jaringan pun, seperti SQL injection, XSS, CRF, dan DDoS. Sebagai cyber security, tugas utamanya adalah mencegah serangan dengan memvalidasi input, proteksi session, WFA, update sistem, dan mengikuti standar OWASP. Jika serangan terjadi, respon cepat diperlakukan deteksi lewat log, blokir aktivitas mencurigakan, memperbaiki celah, dan memulihkan sistem intinya. Keamanan web harus dijaga secara terus-menerus dengan mencegah monitoring dan respon yang cepat. Oke, sekian dari kita atau kami selaku mahasiswa dari matkul insiden respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah belum? Benar. Kagak kesep sumpah asli ini.